Berbisnis itu layaknya siklus kehidupan manusia. Kita harus sabar dalam menghadapi setiap proses, mulai dari merangkak, berjalan, berlari, bahkan kita bisa meloncat. Dan begitu pun dalam berbisnis. Yang paling utama dalam berbisnis adalah bagaimana kita membuat niat kita yang lurus. Pertama, kalau bisnis hanya sebatas mencari profit, kita akan cepat lelah. Tetapi jikalau bisnis itu adalah bagaimana manfaat untuk masyarakat, niscaya kita akan lebih banyak energi sehingga kita tidak cepat capek. Dan kedua, kita harus tetap konsisten dalam berbisnis. Layaknya seperti manusia yang terus belajar dan akhirnya dia bisa berlari, bahkan bisa meloncat untuk lebih tinggi dan akhirnya kesuksesan di tangan kita. Tadi nyempat bilang bahwa ketika di awal ada teman-teman yang mungkin percaya dengan karakternya Mas Elang, terus akhirnya mau invest. Sekarang pun dengan pengembangan 17 lokasi juga menggunakan partnership sekarang ya. Tahun lalu sih Investor. Tahun lalu sih sebenarnya saya basisnya utang. Utang saya puluhan miliar, banyak sekali. Oke. Utang saya itu hampir 30-40 miliaran. Yeah. Tapi alhamdulillah jadi nilai proyek kita punya ratusan miliar. Tapi basisnya memang basis hutang waktu tahun. Tapi alhamdulillah saya pengen segera membereskan. Tapi bagi saya sih ya partnership banyak. Nah, karakter apa yang dimiliki atau yang mungkin bisa di-share buat kita semua? Karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Ya, mungkin bagi saya bukan hanya pengusaha ya, pejabat apapun juga satu hal. Nah, itu penting tuh pejabat juga tuh. Jadi gini, alhamdulillah mereka percaya karena satu hal. Apa? Ketika yang lain itu menyontek di kelas misalkan, belajar saya tidak menyontek. Tapi meskipun tidak menyontek, tapi nilai saya paling masih tinggi. Jadi bagi saya jadilah kita bintang. Bintang tuh indah karena dia bukan dari siang hari, dia indah karena di malam hari. Kalau yang lain nggak jujur, kita jujur sendiri, wah itu orang akan, wah keren nih. Yang lain nggak pada bisa, kita bisa sendiri, itu hebat. Jadi bagi saya, teman-teman percaya, bisa jadi pertama bukan lihat dari profesional dulu, tapi bagaimana lihat dari integritas kita sehari-hari. Kita nggak pernah menyontek, tapi nilai kita tuh bagus, bagaimana menjaga amanah. Dari mulut ke mulut itulah lahir satu namanya trust. Dari trust lah melahirkan branding personal kita. Nah branding personal jadi dapetin modal pun saya pikir alhamdulillah. Jadi nomor satu bisnis itu adalah trust, integritas kita. Jadi ketika kita menawarkan satu bisnis pada orang, itu sebenarnya bukan bisnis apa yang kita tawarkan, tapi siapa yang berbisnis sama orang tersebut. Diri kita yang kita jual sebenarnya. Elang sendiri terbilang sebagai salah satu sosok pengusaha muda yang sukses dalam merintis bisnis di tanah air. Banyak prestasi yang telah Elang raih, diantaranya Wira Usaha Muda Mandiri Terbaik Indonesia 2007, Lelaki Sejati Pengobar Inspirasi 2008, Man of the Year 2008 dari Radar Bogor, dan Indonesia Top Young Entrepreneur 2008 dari Warta Ekonomi. Segala prestasinya patut diapresiasi dan dijadikan suri tauladan bagi generasi muda Indonesia. Bagi Elang, semua anak muda Indonesia sejatinya dapat menjadi orang yang sukses. Terbukti dengan tidak sedikit anak bangsa yang berhasil dan meraih kesuksesannya di usia yang relatif muda. Apa sih integritas menurut seorang Elang? Terus kemudian gimana cara kita anak-anak muda bisa tetap punya integritas di dalam apapun yang kita lakukan? Jadi kalau kata dosen saya, dulu dosen saya bilang sama saya, kalau kamu masuk anggota MPR lah, menjadi pejabat, kamu harus masuk itu harus kena pengabdian. Bukan berharap jadikan hidup untuk bangsa kita, tapi bukan hidup dari bangsa kita. Itu beda. Jadi dalam arti kita memang untuk mengabdi di situ. Jadi bagi saya, kata dosen dan kata saya juga, kemandirian secara politik baru terbentuk kalau kita mandiri secara ekonomi. Dan mandiri secara ekonomi baru terbentuk kalau kita punya jiwa-jiwa yang mandiri atau karakter yang independen. Jadi kita tidak bisa terintervensi dan itu adalah natural dari kita. Natural dari kita apa? Jujur, bisa megang amanah, dan bagi saya itu cukup penting. Dan bagaimana menjaganya? Satu hal, orang sehebat apapun juga, kalau tertempa yang krisis moneter itu tidak akan kuat. Dan bagi saya hanya satu kekuatan yang bisa bantu itu, kekuatan doa. Doa ya? Jadi saya tuh ngerasa diri saya sebenarnya bodoh. Saya tuh hanya orang yang beruntung saya ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat. Tapi mungkin bisa jadi tadi doa orang-orang kecil selain saya. Tapi semua orang sukses ya, semua orang sukses itu humble. Selalu nggak pernah bilang saya sukses karena diri saya, tapi karena keberuntungan, karena orang-orang di sekitar. Ya, memang itu kenyataannya mas. Saya tuh hanya beruntung saja dan ya bisa doa orang tua saya, doa orang kecil, dan saya pikir itu yang utama. Hey Otters, ada peribahasa yang mengatakan kalau kita menanam padi, niscaya kita akan dapatkan rumput pula. Tetapi kalau kita menanam rumput, belum tentu kita dapatkan padi. Begitupun dalam bisnis. Kalau kita yang kejar adalah kemuliaan, niscaya bisnis dan kesuksesan akan kita dapat. Tapi kalau kita yang kejar hanya sebatas kesukses, tapi tidak mulia, kita belum dapat keduanya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Hey Yours, thanks for watching. This is Young on Top. Jangan lewatkan Young on Top minggu depan. I'll see you on top. Coming down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love.
is your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your